Oke guys, balik lagi nih di channel Indra Harjuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. Oke guys, di video kali ini saya akan cobain lagi ganti ROM karena saya sudah sebelumnya tes kernel dan review juga di ROM dari AX yang 6.7 dari Android 9 ini. Dan ini overall sudah enak ya. Jadi buat kalian yang bosan di Android 10, kalian bisa cobain di Android 9 ini. Dan khususnya di ROM AX ini sudah enak banget, sudah smooth, stabil, dan kernel bawaannya juga sudah pakai extended ya. Tapi kalau kalian yang pengen lebih smooth lagi, pengen lebih licin lagi layar kalian bisa tes ganti kernel yang lainnya. Dan salah satu rekomendasi adalah RAD. Dan ada video reviewnya juga buat kernel RAD itu guys. Tapi buat kalian yang pengen selain itu nggak masalah juga ya. Nggak masalah, kalian bisa pakai kernel yang mana aja sesuai sesuka kalian guys. Dan di sini ini updatean yang di tanggal 10 kemarin, dan kurang lebih enak lah. Jadi nggak nyesel kalau kalian cobain di ROM AX ini, oke? Dan sekarang kita akan cobain ganti ke ROM CAF yang global stabil, yang base global stabil guys. Dan itu baru aja update di tanggal 6 kemarin ini, jadi kita langsung aja cobain ya, oke? Oke guys, kita sudah masuk di TWRP dan saya pakai Pit Black Recovery lagi yang di updatean terbaru ya. Buat kalian yang pengen cobain kernel ini, kalian bisa nanti lihat di link yang lain ya, di video yang lain buat di updatean kernel ini, oke? Dan di sini saya pengen cek dulu file ROM-nya ya. Sebelumnya saya sudah download MIUI CAF Global Stabil yang versi 10.0.3.9, oke? Tapi nggak masalah, kita cobain aja dulu ya. Ini wajib. Kalian mau checklist vendor juga nggak masalah, mau checklist atau enggak sama aja lah. Oke, kita tungguin aja bentar guys. Oke, selesai kita cari file yang tadi. Ini dia global stabil, ini base yang dari global stabil. Dan kita tungguin ya. Oke guys, di sini sudah selesai, sudah finish ya, dan ini kayaknya nggak include dengan Mages di ROM-nya, dan kita langsung reboot sistem, nggak masalah. Kita tungguin bentar. Oke guys, di sini sudah masuk dari boot animasinya ya, dan kurang lebih dari boot animasi sih sama aja dengan dan kita tungguin aja bentar. Oke guys, di sini kita sudah masuk di registrasi awal dan kurang lebih seperti ini ya. Dari tadi kita sudah nungguin. Dan di sini sudah ada bahasa Indonesia juga ya, dan bahasa lain juga sudah ada. Tapi kita next. Dan sisanya kita pilih-pilih. Oke guys, di sini kurang lebih seperti itu ya. Dan kita sudah mulai masuk. Ini lumayan agak lama ya ternyata sebenarnya. Oke, ini dia. Dan kurang lebih sih sama aja sih tampilannya dengan yang beta ya, apalagi yang CF. Dan ini agak sedikit berwarna sedikit ya. Oke, ini sudah aktif semuanya. Dan kalau kita lihat dari sebelumnya sih nggak terlalu banyak bugnya ya. Dan kita lihat aplikasi bawahnya, ada perekam ini perekam suara. Oke, seperti ini untuk perekam suaranya guys. Kita lihat perekam layar. Oke, sampai 30 fps doang untuk perekam layarnya, nggak bisa 60 fps. Kalau mau 60 fps ya berarti modul Mages guys, oke? Dan sisanya kurang lebih hampir sama, dan aplikasi yang lainnya kurang lebih sama aja. Dari status barnya kurang lebih sama juga. Dan kita buka setelan aja.
Oke, ini dia MIUI CAF Global stabil guys, dan versi 11.035 nih, dan kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Dan sebenarnya nggak ada yang terlalu spesial amat sih, dan kernel bawaannya juga masih pakai kernel bawaan ya. Nggak ada yang terlalu spesial ya, sebenarnya hampir sama dengan yang beta sih, hampir sama. Dari status barnya juga mirip-mirip ya dengan yang updatean terbaru beta, itu lebih banyak kan space-nya. Dan kita cobain satu-satu lah sebelum kita ngebug atau enggaknya. Oke, hotspotnya bisa aktif guys. Bluetooth bisa aktif juga, masih aman. Di sini ada CF antar muka ya, dan kayaknya sih sama aja. Oke, malah cuma ini doang settingannya. Ini untuk status bar, dan ini untuk tampilannya. Dan di tampilan cuma seperti ini doang untuk di tampilannya. Seperti itu doang. Ada AD block. Si pengembang kurang lebih hampir sama, Mi Mover ya sekitar itu doang. Dan di tampilan ini ambience-nya guys, tapi nggak perlulah aktifin ambience-nya, habisin baterai. Sandi, ini sandi ini ada face unlock-nya, ada sidik jari, tapi saya sudah masangkan sidik jari ya. Dan kita cobain, dan ini cepat, responnya cepatnya. Ini cepat, nggak ngebug ya, sudah lumayan. Oke, kita lihat yang lain. Sini ada tampilan kurang lebih seperti ini ya. Settingannya ada dark mode-nya. Bar status barnya juga ada. Oke, seperti itu. Suara dan kurang lebih sama aja lah ya. Untuk di suara, di layar utama juga ada. Oke, cuma seperti ini. Wallpaper, tema, di tema sih nggak ngebug ya, karena di updatean yang di beta sebelumnya itu sudah nggak ngebug lagi untuk di tema, dan harusnya nggak ngebug juga di sini guys. Oke, untuk baterai kita belum bisa review ya, karena kita baru aja menginstalnya nih guys. Jadi nanti setelah saya pakai 100% dulu baterainya cas, baru kita review ya. Dan untuk yang lainnya kurang lebih itu doang ya, karena sudah habis. Dan ini agak enak sedikit dilihat ikonnya sebenarnya. Dan ada lokasi juga oke, ternyata nggak ngebug ya, karena sebelumnya itu nggak bisa diakurasi tinggi untuk di yang betanya. Sekarang ini sudah bisa guys. Ternyata di sini salah satu perbedaannya, walaupun dari settingan kurang lebih sama dan yang tampilan interface sama, cuma di sini ada perbedaannya sedikit ya di akurasi settingan lokasi ini guys. Jadi kayaknya sih nggak ngebug, cuma nanti kita tes aja di review selanjutnya, saya kasih tahu ya. Oke. Dan yang lainnya sih kurang lebih sama aja ini ya, sama aja yang lainnya nih guys. Oke. Dan sedikit berbeda sih, sedikit dari status bar ya, jadi lebih enak dilihat sih sebenarnya sekarang. Oke guys, mungkin cukup itu doang review singkat dari MIUI 11 yang CAF dari base global stable ini ya. Oke, buat kalian yang pengen cobain, nanti kalian bisa cek link download di deskripsi guys. Oke, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.